Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep isian snack box dari jagung manis ya. Namanya bolu jagung kukus cup. Seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan 100 gram jagung manis pipil seperti ini. Ini dari satu buah jagung ya, yang aku pipil hingga beratnya itu 100 gram. Akan aku blender bareng dengan santan. Untuk penggunaan santannya sebanyak 100 ml. Dari 65 gram santan instan aku tambahkan dengan air hingga mencapai 100 ml air. Nah, kemudian blender setelah itu disaring. Di sini akan aku ambil untuk sari patinya aja, ampasnya dibuang hingga mencapai 200 ml. Kalau misalkan lebih hasilnya bisa dikurangi ya sampai 200 ml aja. Oke, dan ini sudah mencapai 200 ml. Aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini akan aku mixer 1 butir telur. Gunakan telur yang suhu ruangan ya. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh SP. Ini bisa diganti dengan ovalet maupun TBM. Mixer dengan kecepatan medium. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini sebanyak 80 gram aja. Mixer terus hingga menjadi putih kental dan berjejak. Kurang lebih waktunya 5 menitan ya. Tapi sesuaikan aja dengan mixer kalian masing-masing, karena kadang beda merek mixer itu beda waktunya gitu. Oke, ini sudah putih kental dan berjejak seperti ini. Selanjutnya akan aku masukkan 120 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang. Lalu setelah itu masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian mixer dengan kecepatan medium hingga tercampur. Dengan dimasukkan sedikit demi sedikit juga untuk air santan dan jagung sebanyak 200 ml tadi. Kemudian mixer lagi hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian mixer lagi hingga tercampur rata. Oke, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, kemudian matikan untuk mixernya. Lalu aduk balik ya dengan menggunakan spatula supaya yang di bagian pinggir-pinggirnya itu bisa tercampur rata ke tengah. Karena kadang di bagian pinggir itu masih ada sisa-sisa daripada tepung terigu. Oke, selanjutnya ambil kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian di sini tambahkan dengan pewarna merah. Lalu masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini nanti fungsinya untuk memberikan aksen topping di bagian atasnya ya. Nah, selanjutnya siapkan cup plastik seperti ini yang berukuran 100 ml. Ini yang khusus untuk panas, freezer maupun microwave ya, supaya bisa aman, tidak meleleh saat dikukus. Jadi sekali lagi untuk plastiknya gunakan plastik yang khusus untuk mengukus, memfreezer, dan juga bisa digunakan di microwave. Memang harganya agak sedikit mahal, tapi lebih aman dan juga sehat ya. Oke, selanjutnya masukkan atau tuang kurang lebih 3 sendok makan adonan ke dalam cup. Jangan terlalu penuh, hanya 3/4 bagian aja supaya nanti bisa ditutup ya untuk cupnya. Lakukan hingga semua adonan habis. Kemudian semprotkan untuk adonan merah. Ikuti aja seperti yang aku contohkan seperti ini. Jadi untuk satu resep ini menjadi 10 cup dengan ukuran cupnya 100 ml air.
Selanjutnya ambil tusuk gigi, tinggal kita bikin untuk motifnya supaya menyerupai bunga atau mungkin menyerupai daun ya. Nah, di sini untuk pengukus sudah harus mendidih ya untuk airnya. Jadi pastikan kalau airnya belum mendidih jangan digunakan untuk mengukus supaya nanti adonannya itu tidak bantat. Nah, kalau udah semuanya diberikan hiasan seperti ini, lalu siap untuk dikukus. Untuk lama pengukusannya di sini selama 20 menit aja. Lalu gunakan api yang sedang cenderung kecil, tutup panci beri alas serbet. Oke, setelah 20 menit dan ini sudah matang, lalu angkat. Setelah itu dinginkan terlebih dahulu, baru setelah dingin nanti bisa ditutup, karena kalau masih hangat seperti ini ditutup, untuk bolu jagungnya itu akan rawan basi. Jadi pastikan saat menutup untuk cupnya ini kue bolunya sudah benar-benar dalam keadaan dingin supaya bisa awet. Nah, ini di suhu ruangan untuk bolu jagung kukus ini bisa bertahan kisaran antara 2 hari aja, karena kita menggunakan santan. Yang tidak suka santan boleh diganti menggunakan susu cair. Oke, dan setelah dingin aku tutup seperti ini dengan menggunakan tutupnya. Lalu setelah itu bisa diberikan tambahan stiker untuk di bagian atasnya supaya lebih cantik. Nah, untuk harga jualnya sendiri bisa dijual kisaran harga 1.500 sampai 2.000 rupiah aja. Oke, dan seperti ini hasilnya ya. Bisa dikeluarkan dari cupnya. Sangat lucu dan juga imut bolu jagung yang aku buat ini. Nah, kemudian di sini akan aku perlihatkan ya bagian dalamnya. Teksturnya sangat lembut, manisnya pas, dan aroma jagungnya itu wangi banget semerbak. Kalian harus mencobanya. Nah, untuk yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, aku sarankan menggunakan cup yang berukuran 100 ml ini ya, sudah pas banget. Demikian tadi saja ya resepku kali ini, cara membuat ide jualan sebagai isian snack box dari jagung manis. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep bolu twister mini ya. Ini cocok banget untuk ide jualan sebagai isian snack box seharga 1000-an. Apalagi ini persiapan untuk membuat takjil ya, mau mendekati bulan puasa. Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Nah, pertama siapkan 1 butir telur ya yang suhu ruangan. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh SP, ini bisa diganti ovalet maupun TBM ya, sama fungsinya. Kemudian setelah itu akan aku mixer hingga putih kental dan berjejak, dan masukkan sedikit demi sedikit 90 gram gula pasir. Kurang lebih untuk memixernya ini 5 menitan ya, atau sesuaikan aja dengan merek mixer kalian masing-masing, karena biasanya beda merek itu beda karakter. Oke, setelah putih kental seperti ini, lalu akan aku masukkan untuk setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian setengah sendok teh baking powder,
juga 1/4 sendok teh garam. Nah, ini banyak banget yang sering bertanya ya, garamnya kok berwarna pink. Ini aku menggunakan garam Himalaya. Lalu masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu sebanyak 130 gram ya. Aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian mixer dengan kecepatan medium hingga tepungnya itu tercampur rata. Nah, setelah itu masukkan juga di sini dengan santan. Aku menggunakan 100 ml santan. Mixer lagi hingga semuanya tercampur rata. Untuk memixernya ini menggunakan kecepatan medium aja ya. Nah, kalau sudah di mixer seperti ini, tetap akan aku aduk balik dengan menggunakan spatula ya, karena kadang yang ada di sisi-sisi nempel di loyang itu biasanya kurang tercampur rata, maka harus tetap diaduk dengan menggunakan spatula seperti ini. Oke, setelah diaduk seperti ini, kemudian ambil 2 mangkok ya. Kemudian ambil lagi sebanyak 2 sendok makan, masing-masing 1 mangkoknya. Nah, ini akan aku beri pewarna kuning dan merah yang berada di mangkok kecil. Lalu sisanya yang ada di mangkok besar itu akan aku biarkan tetap berwarna putih. Kemudian semuanya ini akan aku masukkan ke dalam plastik piping bag supaya gampang aja nanti menyemprotkan ke dalam cetakan, karena kan kita menggunakan cetakan twister yang kecil ya. Jadinya lebih rapi kalau menggunakan plastik piping bag. Oke, ini sudah ya tercampur untuk warnanya. Kemudian untuk warna putih dan warna merah serta kuning aku masukkan ke dalam plastik piping bag seperti ini. Oke, kemudian aku siapkan cetakan twister yang aku olesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Ambil terlebih dahulu untuk warna kuning, lalu semprotkan mengikuti garis twister di bagian cetakannya. Dikasih jarak seperti itu ya, jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Kemudian ambil untuk warna pink, semprotkan di sela-sela kuningnya, jadi selang-seling aja ya, atau sesuai selera untuk menghiasnya. Nah, lakukan hingga semuanya selesai. Nah, untuk menyemprotkan ini kalau tidak dibantu dengan menggunakan plastik piping bag tentunya kesulitan ya. Jadi kalau tidak ada plastik piping bag atau plastik segitiga, boleh menggunakan sendok, tapi untuk warnanya tidak perlu dibentuk twister ya, hanya dimasukkan aja seperti biasa secara bergantian antara warna kuning, merah atau pink dan juga putihnya. Nah, ini supaya terlihat lebih beda aja, jadi aku buat warna selang-seling seperti ini. Oke, akan aku selesaikan terlebih dahulu ya hingga semuanya habis. Setelah semuanya sudah disemprotkan secara selang-seling untuk adonan warna, kemudian akan aku kukus ini supaya memudahkan nanti untuk mengangkat. Jadi aku berikan angsang yang bisa diangkat gitu. Untuk pengukusnya di sini sudah harus dipastikan airnya mendidih terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya akan aku kukus. Untuk mengukusnya ini sebentar aja, 2 menitan aja. Lalu setelah 2 menit angkat, kemudian akan aku semprotkan untuk yang adonan putih. Nah, untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil, lalu tutup pancinya diberikan alas serbet. Nah, untuk memberikan adonan putihnya juga jangan terlalu penuh ya, jadi sisakan sedikit atau 3/4 bagian aja dari cetakan. Oke, selanjutnya kukus kembali selama 15 menit. Jangan dibuka tutup ya untuk tutupnya. Setelah 15 menit seperti ini tinggal diangkat lalu dinginkan.
Nah, untuk satu resep yang aku buat ini menjadi 21 pieces ya, atau 21 bolu kukus twister ukuran mini. Nah, ini cocok banget ya untuk ide jualan, apalagi ini sebentar lagi mau puasa, jadi cocok untuk ide jualan takjil. Untungnya juga banyak. Karena dari satu butir telur aja bisa menghasilkan 21 pcs. Seperti ini kalau sudah dingin ya, mengeluarkan dari cetakannya supaya lebih mudah dan tidak beradul. Oke, dan ini hasilnya sangat cantik ya. Perpaduan warnanya, walaupun bahannya sederhana dan simple, tapi tetap aja menghasilkan snack yang cantik. Nah, ini tadi sisa ya, jadi warnanya cenderung banyak putihnya. Oke, setelah itu kita tunggu hingga benar-benar dingin, baru nanti di packing. Nah, ini aku mengambil gambarnya dengan menggunakan foto ya, sangat jelas banget, cantik banget hasilnya. Kemudian tinggal dimasukkan aja ke dalam plastik mika seperti ini. Kalau mau dijual bijian juga bisa ya, tinggal dimasukkan aja ke dalam cup yang satuan, atau bisa menggunakan alas kertas roti kukus supaya terlihat cantik. Bisa ditambahkan untuk stiker seperti ini. Nah, bagus ya hasilnya. Tidak disangka harga 1000-an, tapi hasilnya sangat cantik. Kalian harus mencobanya. Untuk ketahanannya sendiri di suhu ruangan itu hanya bertahan 3 hari saja, karena kan menggunakan santan. Kalau kalian tidak suka santan, boleh santannya diganti dengan susu. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, ide jualan 1000-an bolu twister mini ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Dan terima kasih ya sudah selalu menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bongkar resep ya, ide jualan murah meriah. Ini namanya bolu kukus lipat, cocok banget sebagai isian snack box. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Mixer 4 butir telur ya. Untuk telurnya ini gunakan yang suhu ruangan, jangan yang berasal dari kulkas. Kalau berasal dari kulkas boleh diangin-anginkan terlebih dahulu hingga suhunya menjadi suhu ruangan. Nah, selanjutnya akan aku tambahkan dengan setengah sendok makan TBM ya. Ini bisa banget diganti dengan ovalet maupun juga dengan SP. Fungsinya sama sebagai pelembut. Lalu di sini juga akan aku tambahkan dengan vanili bubuk. Untuk vanili bubuknya ini aku menggunakan setengah sendok teh aja. Siapkan juga untuk gula pasirnya ya. Tapi terlebih dahulu untuk telurnya ini di mixer hingga tercampur aja. Lalu masukkan sedikit demi sedikit 150 gram gula pasir. Mixer dengan menggunakan kecepatan yang maksimal hingga menjadi putih kental dan berjejak seperti ini. Kurang lebih ini tadi 7 menitan ya untuk memixernya. Masukkan juga di sini 150 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian mixer hingga tercampur rata dengan menggunakan kecepatan medium. Karena di sini aku tanpa menggunakan margarin, maka aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam ya, supaya rasanya ada gurih-gurihnya. Mixer kembali hingga tercampur rata. Kalau sudah, kemudian matikan
Dan aduk balik dengan menggunakan spatula supaya kalau ada sisa-sisa tepung di pinggiran loyang itu bisa merata tercampur ke adonannya. Selanjutnya untuk adonan ini akan aku bagi menjadi beberapa bagian. Ada satu sebanyak 2 sendok makan aja yang aku beri dengan perisa coklat. Kemudian sisa yang banyak akan aku bagi menjadi 2 dengan berat yang sama. Aku berikan perisa matcha dan juga perisa stroberi. Nah, lalu siapkan loyang pizza mini ya, berdiameter 10 cm yang sudah aku olesi dengan menggunakan minyak sayur. Ambil 1 sendok makan yang adonan matcha dan juga 1 sendok makan adonan stroberi ke dalam loyang pizza mininya. Lalu hentak-hentakkan ya supaya merata permukaannya. Nah, lakukan hingga semuanya habis. Nah, di sini untuk pengukus juga sudah harus kalian panaskan dan tunggu hingga airnya mendidih. Oke, setelah terisi seperti ini, kemudian di bagian tengahnya akan aku semprotkan adonan coklat secara melingkar aja, atau silakan ya untuk motifnya kreasikan sendiri. Kemudian akan aku gunakan tusuk gigi untuk memberikan motif di adonan coklatnya. Nah, selanjutnya akan aku kukus. Kukus untuk waktunya 10 menit aja dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Tutup panci, berikan alas serbet. Nah, setelah 10 menit sudah matang, angkat kemudian biarkan hingga uap panasnya ini menghilang terlebih dahulu, baru setelah itu dikeluarkan dari cetakannya. Nah, di sini juga harus kalian siapkan ya untuk plastik OPP sebagai alasnya. Jadi untuk plastik OPP yang aku gunakan berukuran 10 x 12 cm. Nah, ini setelah hilang uap panasnya, kemudian siapkan plastik OPP ya. Langsung aja diletakkan untuk bolu di atas plastik OPP dan oleskan di bagian tengahnya dengan olesan pisak selai maupun gles, kemudian lipat. Nah, untuk tipsnya di sini, saat melipat harus kalian lapisi dengan plastiknya ya, plastik pembungkusnya, karena kalau tanpa menggunakan alas plastik seperti ini nanti rawan banget bolunya ini akan patah. Karena sudah aku coba ya, tanpa menggunakan plastik aku lipat, itu bolunya akan patah. Nah, tipsnya gunakan plastik seperti ini, lalu tekan aja. Hasilnya akan rapi dan juga tidak retak maupun patah bolunya. Nah, sekali lagi untuk isian bagian dalamnya kalian bisa menggunakan selai ya, selai nanas, selai stroberi atau selai yang lain, sesuaikan dengan selera. Karena di sini aku stok glis taruhku itu banyak banget, jadi aku menggunakan glis aja. Nah, seperti ini cantik banget ya dan juga unik tentunya. Belum banyak juga yang jual sebagai isian snack box. Untuk satu resep yang aku bagikan ini sebenarnya menjadi 20 ya, 20 bolu lipat. Resep ini pas banget sebagai ide jualan karena bentuknya yang unik dan juga rasanya enak, tapi dari bahan yang sangat simpel dan sederhana tentunya. Kalau kalian memang kesulitan untuk mencari gles, silahkan gunakan selai aja. Sekali lagi kalian harus perhatikan tips yang aku berikan, cara melipat daripada bolu ini harus dilapisi dengan menggunakan plastik OPP supaya tidak retak maupun tidak patah. Nah, untuk cara penjualan atau penyajiannya boleh menggunakan cup mika seperti ini ya. Ini sangat terlihat cantik dan juga menarik tentunya. Untuk harga jualnya sendiri per satu
bolu lipat ini bisa dijual kisaran 3.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi nanti sesuaikan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Oke, aku akan buka satu dan kalian bisa lihat ya. Untuk teksturnya sendiri sangat lembut seperti ini. Dan kalian juga bisa perhatikan tidak ada yang retak maupun patah. Oke, itu tadi ya untuk resepku kali ini, cara membuat bolu kukus lipat ala aku sebagai ide jualan isian snack box. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin mencoba membuat sebagai jajanan untuk keluarga. Mudah-mudahan bisa berhasil ya, tidak gagal. Dan untuk yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, semoga bisa laris manis. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan 3 ribuan dari bahan santan. Namanya bolu kukus santan. Bisa sebagai isian snack box maupun ide jualan hantaran. Nah, seperti apa proses cara pembuatan dan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan 3 butir telur ya, menggunakan telur yang suhu ruangan. Ini nanti akan aku mixer bareng dengan SP serta gula pasir hingga menjadi putih, kental dan berjejak. Untuk SP aku menggunakan 1 sendok teh, ini bisa banget ya diganti dengan ovalet maupun TBM. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, lalu mixer. Setelah itu juga aku akan tambahkan dengan gula pasir sebanyak 150 gram, lalu mixer hingga putih, kental dan berjejak menggunakan speed yang tinggi atau speed yang paling kuat ya. Setelah menjadi putih, kental dan berjejak seperti ini, lalu aku akan masukkan 180 gram tepung terigu dan 15 gram tepung maizena. Ini aku ayak untuk pertepungannya. Oke, ini diayak ya hingga semuanya selesai. Ini tujuannya supaya nanti bolu yang kita hasilkan itu bisa lembut. Nah, setelah diayak semuanya tepungnya, lalu akan aku mixer dengan menggunakan kecepatan medium. Tapi terlebih dahulu aku tambahkan setengah sendok teh garam karena di sini tanpa menggunakan margarin maupun minyak sayur ya, supaya tidak plain rasanya, jadi aku tambahkan sedikit garam. Nah, masukkan sedikit demi sedikit 150 ml santan. Ini dari santan instan yang aku tambah dengan air. Nah, mixer dengan kecepatan medium hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tetap aku akan aduk balik dengan menggunakan spatula supaya jika ada tepung terigu yang masih ada di samping-samping itu bisa tercampur rata ya. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama berat. Kemudian nanti masing-masing akan aku berikan perisa makanan. Di sini aku menggunakan perisa pandan, perisa stroberi dan juga perisa taro. Nah, aduk hingga semuanya tercampur rata. Siapkan cetakan yang sudah diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis ya untuk cetakannya. Di sini aku menggunakan ukuran yang 100 ml air.
Nah, ini masukkan kurang lebih 3 sendok makan sampai di garis cetakannya ya, karena di cetakan itu ada garisnya, sampai di situ, jadi jangan terlalu penuh. Kurang lebih ya 2,5 sendok makan atau 3 sendok makan. Nah, lakukan hingga semuanya selesai. Karena prosesnya mau aku kukus, jadi untuk pengukusnya pastikan airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Jangan lupa ya untuk dihentak-hentakkan jika sudah dimasukkan ke dalam cetakan supaya udara yang terjebak di adonan itu bisa keluar, sehingga nanti hasil daripada bolu yang kita kukus itu bisa mulus permukaannya, tidak ada yang agak berlubang-lubang gitu. Nah, kalau sudah baru aku akan kukus. Kukus menggunakan api yang sedang cenderung kecil selama 20 menit dengan tutup panci diberikan ala serbet. Nah, untuk satu resep yang aku bagikan itu menjadi 12 dengan ukuran cup 100 ml. Jadi kalian kalau nanti menggunakan cup yang lebih kecil tentunya akan menjadi lebih banyak. Oke, setelah 20 menit dan sudah matang seperti ini, mengembang sempurna dan juga cantik ya. Kemudian angkat lalu dinginkan, baru setelah dingin nanti dikeluarkan dari cetakannya. Nah, untuk mengemas kalian bisa masukkan ke dalam loyang aluminium foil yang kecil, atau bisa juga dengan menggunakan cup mika yang berukuran kotak seperti ini ya. Ini cantik banget hasilnya dan juga tentunya menarik ya karena warnanya yang cerah. Ini warna unguku agak keabuan ya karena aku menggunakan warna ungu tua. Kalian bisa memilih warna ungu muda supaya nanti warnanya lebih cantik, warna taro gitu ya. Oke, dan ini aku masukkan semuanya ke dalam cup. Karena cup yang aluminium foilku itu sedikit, jadi aku tambahkan dengan menggunakan cup mika. Jadi nanti bebas aja ya bun untuk pengemasannya. Nah, di bagian tengahnya atau lubang aku berikan whipped cream. Ini pastikan saat menyemprotkan whipped cream bolunya sudah benar-benar dalam keadaan dingin. Nah, lalu setelah itu aku akan taburi dengan meses warna-warni supaya tidak pucat. Ini tangan aku bersih ya, jadi aku menaburkannya tanpa menggunakan sendok, langsung menggunakan tangan aja. Oke, lakukan kesemuanya hingga selesai, ditaburi dengan menggunakan meses warna-warni. Kalau tidak ada meses warna-warni, boleh menggunakan meses coklat aja. Oke, dan seperti ini ya untuk tampilannya, sangat cantik banget, mulus banget ya untuk bolu yang aku buat. Nah, kalian juga bisa kemas dengan menggunakan mika panjang seperti ini, tentunya lebih terkesan cantik jika untuk ide jualan hantaran. Kalau untuk bijian silahkan aja menggunakan mika ataupun aluminium foil seperti ini. Nah, untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran Rp3.000 ya. Jadi nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Itu tadi bagian tengahnya, bolunya sangat lembut dan daya tahannya di suhu ruangan maksimalnya bisa bertahan 3 hari saja. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah bolu santan untuk ide jualan ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.